Halo sahabat Esi Movie, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kami Mimin Asik Movie akan menceritakan sebuah film petualangan yang berjudul Mojin The Worm Valley. Film ini berasal dari negara Mandarin yang rilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan 6 orang petualang, yaitu Bayi, Linglong, Fatty, Profesor Sun, Gatlot, dan Shirley, yang mencari sebuah pulau legenda yang disebut masyarakat hanya sebuah mitos saja. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari tonton kita. Film diawali 1000 tahun yang lalu. Terlihat seorang putri bernama Putri Jinju sedang memberikan sebuah hukuman yang sangat kejam pada rakyatnya yang tak tunduk pada dirinya. Hukuman itu berupa tato di punggung rakyatnya. Hukuman itu atau kutukan itu disebut dengan tato mata hantu. Dan seseorang yang terkena kutukan itu hidupnya tidak akan lebih dari 40 tahun. Kutukan ini akan terus diteruskan generasi ke generasi. Kemudian terlihat Bayi dan Profesor Sun sedang membincangkan kutukan itu. Mereka berniat untuk mematahkan kutukan tersebut. Menurut mitos, kutukan mata hantu dapat dipatahkan dengan menyatukan bola Munse dan tulang naga langit. Dan saat ini mereka hanya memiliki tulang naga langit saja. Profesor berkata bahwa dia hanya mampu menerjemahkan 5 kalimat saja yang tertulis pada tulang naga langit itu. Dan sedangkan 3 kalimat lainnya harus diterjemahkan oleh seseorang yang lebih ahli. Kemudian di saat bersamaan Shirley datang. Ia berkata bahwa ia mengetahui seseorang yang bisa menerjemahkan kalimat di atas tulang naga langit itu. Orang itu diketahui pernah menjadi pemimpin kelompok yang pergi ke makam Kaisar Xian. Namun ia pulang sendirian dalam keadaan gila dan buta. Mendengar itu, mereka bertiga pun bergegas menuju ke sana. Sesampainya di kamar rumah sakit jiwa, mereka akhirnya bertemu dengan Chan Yuro, yaitu orang yang mereka maksud tadi. Di sana Chan seperti tak ingin membicarakan masalah makam Kaisar Xian dan ia terus mengalihkan pembicaraan. Chan berkata tidak ingin siapapun datang ke tempat itu. Singkatnya, keesokan harinya, ke-6 orang yang mengalami kutukan tersebut akhirnya pergi menuju Hidden Dragon untuk mendapatkan bola Munchen. Mereka pun pergi ke sana dengan menggunakan bus. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba bus yang mereka tumpangi mengerem mendadak dan ternyata ada longsoran bukit yang menutupi jalan mereka. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah milik Bibi Cahyo. Lalu di sana mereka bertanya mengenai arah menuju tempat Pulau Munchen berada. Lalu Bibi Cahyo menyuruh anaknya agar besok mengantarkan mereka sampai ke depan pintu masuk. Dan malam ini mereka disuruh untuk bermalam di rumah Bibi Cahyo. Kemudian pada malam harinya, anak Bibi Cahyo memperlihatkan kepada mereka, yaitu hewan bernama kunang-kunang api. Hewan ini sangat berbahaya karena apapun yang menyentuhnya akan terbakar oleh kunang-kunang itu. Anak Bibi Cahyo juga memperlihatkan raja kunang-kunang yang ia miliki, di mana jutaan kunang-kunang akan terus mengikuti kemanapun rajanya dibawa. Singkatnya, keesokan harinya mereka memulai petualangan menuju tempat bola Munchen. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya mereka sampai di depan pintu gua. Mereka pun mulai dengan menaiki 2 buah rakit. Ketika di dalam gua, Shirley memperlihatkan kepada mereka semua bahwa dirinya telah membawa raja kunang-kunang milik anak Bibi Cahyo. Lalu ketika di tengah perjalanan, mereka diikuti oleh segerombolan ikan pemangsa daging. Ikan itu bernama Fiber, dan tak sengaja Fenty sedikit terluka dan mengeluarkan darah. Darah itu pun menetes dan mengalir ke dalam sungai. Oleh karena itulah gerombolan ikan-ikan tadi menjadi buas dan menyerang mereka semua. Lalu semua orang yang ada di atas rakit bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Selain ikan fiber, ribuan senjata yang ada di dalam gua ikut menyerang mereka. Lalu Profesor Sun menggunakan api untuk mengusir serangga yang menyerang mereka. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya mereka sampai di depan pintu keluar gua. Dan tak disangka, ternyata itu adalah jurang air terjun yang sangat tinggi. Dan mereka pun terjatuh.
Untung saja mereka semua berhasil selamat. Namun akibat itu mereka terpisah menjadi dua kelompok, yaitu Profesor Sun, Gluto, dan Linglong, sedangkan bayi bersama Shirley dan Venti. Setelah berjalan masuk hutan, mereka yang terpisah tiba-tiba diserang oleh kadal raksasa. Mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk berlari dan bersembunyi dari serangan kadal itu. Kemudian Profesor memiliki ide untuk menembakkan flare gun ke udara, sehingga bayi dan yang lain bisa melihat tanda tersebut, dan akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali. Kemudian mereka berlari kembali, namun tak disangka mereka terpojok oleh sebuah jurang, dan tanpa pikir panjang mereka semua memilih untuk terjun ke dalam jurang itu. Namun tak disangka ternyata di dalam jurang itu terdapat lebih banyak lagi kadal raksasa yang siap menyantap mereka. Sampai akhirnya bayi pun menyadari kelemahan dari kadal saurus itu, di mana kadal itu melihat ketakutan dengan suara petir. Melihat hal itu, mereka kemudian memanfaatkan bunyi petir untuk kabur dan melanjutkan untuk berlari. Dan di saat tengah berlari, Profesor Sun melihat sebuah pulau yang melayang. Kemudian mereka pun berlari menuju ke pulau tersebut. Sampai akhirnya mereka telah sampai di tepi pulau, yang ternyata pulau itu dipisahkan oleh sebuah pohon raksasa yang sudah mulai rapuh. Kemudian mereka melewati pohon itu dengan hati-hati. Namun tiba-tiba kawanan kadal itu juga terus mengikuti mereka. Bayi yang melihat itu, ia pun berinisiatif untuk memotong batang pohon itu, hingga akhirnya kadal saurus pun terjatuh dan tak dapat mengejar mereka. Kemudian mereka berjalan menyusuri pulau melayang itu, dan ternyata pulau itu memiliki pemandangan yang sangat indah. Dan juga nyaman, sehingga mereka akhirnya bisa beristirahat dengan tenang dan bermalam di sana. Singkatnya, keesokan harinya pun mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat bola Munchen berada. Sampai akhirnya mereka sampai di depan sebuah danau, dan tiba-tiba mereka disadang oleh seekor kalajengking raksasa. Kalajengking itu tak akan bisa mati karena air danau tempat tinggalnya merupakan obat bagi dirinya. Mereka pun berupaya sekuat tenaga untuk menaklukkan kalajengking itu. Sampai akhirnya kalajengking itu terluka dan segera kabur masuk ke dalam danau. Dan tak diduga bahwa danau itu ternyata terhubung dengan sungai tempat para ikan pemakan daging. Melihat hal itu, bayi pun lalu menyelam dan menyebar sedikit darahnya ke sekitar tubuh kalajengking itu. Dan gerombolan ikan viper yang mencium bau darah pun langsung menyerang kalajengking itu hingga mati. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba Linglong pingsan. Hal itu karena dia telah terluka parah akibat serangan dari kalajengking tadi, dan membuatnya kehilangan banyak darah. Karena itulah Linglong akhirnya meninggal di sana, dan mereka pun bersedih dan merasa sangat kehilangan. Kemudian jasad Linglong akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah peti, lalu dihanyutkan ke danau agar bisa kembali ke depan pintu gua. Setelah itu mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun Profesor memilih tidak ingin melanjutkan perjalanan itu dan menunggu di depan pintu gua bersama dengan jasad Linglong. Dan akhirnya yang tersisa hanya bayi, Shirley, Venti, dan Gulto. Kemudian mereka berempat melanjutkan perjalanan. Singkatnya, mereka pun sampai di tempat bola Munchen berada. Melihat hal itu, mereka pun ingin segera mengambil bola Munchen itu. Namun tiba-tiba datanglah kawanan kalajengking raksasa yang ingin menyerang mereka, dan mereka pun terkepung. Melihat itu, bayi pun langsung berlari dan mengambil bola Munchen itu dari tempatnya. Dan setelah berhasil mengambil bola itu, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng yang sangat nyaring. Dan akibat bunyi lonceng itu, para kawanan kalajengking raksasa itu pun lari dari tempat itu. Namun tak disangka, bunyi itulah yang telah membangunkan ular raksasa penjaga bola Munchen. Lalu ular itu pun langsung menyerang mereka.
Lalu mereka pun berlari menghindari serangan ular raksasa itu. Namun karena itulah membuat Raja Kunang-Kunang yang dibawa oleh Venti terjatuh hingga akhirnya memancing ribuan kunang-kunang datang ke sana. Menyadari hal itu, Bayi pun mengambil toples wadah Raja Kunang-Kunang. Ia berniat untuk melemparkannya ke dalam tubuh ular raksasa. Namun sayang ia terjatuh dan membuat toples dari Raja Kunang-Kunang akhirnya pecah dan Raja Kunang-Kunang pun terlepas dan kabur. Namun tak disangka tiba-tiba Profesor Sun datang. Ia menangkap Raja Kunang-Kunang itu. Ia tak peduli dengan tangannya yang mulai terbakar. Ia langsung berlari dan masuk ke dalam tubuh ular raksasa itu, dan bersamaan dengan ribuan kunang-kunang yang mengikutinya. Dan hal itulah akhirnya membuat ular itu terbakar dan mati. Setelah mendapatkan bola muncen, Bai dan yang lainnya akhirnya pulang. Mereka segera menyatukan tulang naga langit dan bola muncen yang mereka dapatkan. Kemudian dengan bersatunya kedua benda itu, akhirnya kutukan yang sudah berlangsung selama ribuan tahun akhirnya lenyap. Dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, itulah tadi ulasan dari film Mojin The From Valley. Baiklah, kami Mimin Asik Movie pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.